warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelita Adliah. Saya dari kelas 1B Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12540100041. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan untuk berkumpul dan insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang menjadi muslim itu bukan cuma soal seberapa rajin kita ibadah, tapi juga bagaimana sikap kita kepada orang lain. Karena Islam itu bukan hanya terlihat dari sejadah, tapi dasar sikap sehari-hari. Percuma rajin tapi lisan kita masih menyakiti. Percuma kalau puasa kita penuh tapi akhlak kita kosong. Jangan sampai kehadiran kita justru bikin orang lain merasa tidak nyaman. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling tapi maknanya dalam. Rasulullah tidak mengatakan yang paling pintar, yang paling kaya, tapi yang paling bermanfaat. Artinya, muslim baik bukan yang sibuk pamer kebaikan, tapi yang diam-diam bikin lingkungan jadi lebih baik. Bukan yang banyak bicara tentang hijrah, tapi yang sikapnya bikin orang lain ikut ingin mendekat pada Islam. Teman-teman, seringkali kita minder dan berkata, aku belum bisa apa-apa, aku belum juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu dimulai dari hal-hal kecil, bahkan dari hal yang sering kita anggap sepele, kayak menolong teman tanpa merendah, mendengarkan curhat orang lain tanpa menghakimi. Karena kerasa ya sama kita juga sebagai YNJ gitu ya, kalau curhat ke orang lain tuh kadang kita tuh bukan validasi dan didan. Terus yang ketiga ada jujur meski itu merugikan diri sendiri. Nah, kita punya alasan untuk terakhir ada menjaga lisan jempol di media sosial. Kadang yang paling berat bukan sedekah uang tapi sedekah sikap. Seperti senyum, sabar, empati, hal kecil tapi dampaknya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu Quran surat Al-Maidah 2. Ayat ini mengatakan bahwa hidup tidak bisa sendirian jika diperintahkan untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, saling menenangkan, bukan saling memanaskan. Teman-teman sekalian, di era media sering lupa komentar juga ada hisabnya, apa yang kita bagikan, apa yang kita like, semuanya dicatat. Maka jadilah muslim yang konten tidak mulut konflik, komentarnya tidak sindir dan merendahkan, candanya tidak melukai orang, kritiknya tetap beradab. Karena bisa jadi lain menilai Islam bukan dari ceramah kita, tapi dari cara kita berinteraksi. Islam itu bukan agama yang keras
yang menyulitkan tapi mendidik. Islam mengajarkan kita untuk peduli, empati, dan adil. Muslim seharusnya menjadi solusi, bukan sumber masalah, menjadi pemenang, bukan pemicu keributan. Mulailah dari lingkungan terdekat kita, seperti menjadi anak yang tidak membuat orang tua lelah hati, menjadi teman yang bisa dipercaya, bukan yang menusuk dari belakang. Pelajar atau mahasiswa yang jujur, menjadi warga peduli sekitar. Karena sejatinya iman itu bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan melalui tindakan nyata. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita belum bisa membantu banyak orang, tidak apa-apa. Mulailah dari satu orang, mulailah dari satu kebaikan, mulailah dari diri sendiri, karena satu kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dijak daripada kebaikan besar yang hanya sesekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita menjadi muslim yang bukan hanya rajin ibadah, tapi juga bermanfaat bagi sesama dimanapun kita berada. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat pertama untuk diri sendiri dan untuk teman-teman juga. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dakwah. Unsur dakwah itu ada 5. Pertama, ada dai dengan saya sendiri. Ada mad'u, yaitu teman-teman saya. Di antaranya ada Yasmin, Ajijah, Salwa, Ambar, Yadia, dan Aulia. Terus ada maudu. Maudunya yaitu berjudul tentang menjadi muslim yang bermanfaat untuk sesama. Terus ada uslubnya mau'idoh hasanah. Dan yang terakhir ada wasilah, yaitu kajian dakwah via Zoom. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sinyalnya. Saya akan menjelaskan tentang struktur dakwah. Madu dengan saya sendiri ada